and I think to myself, what a wonderful world. I fucking dare you to fuck. I'm sorry. Stop! 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 Get off me! Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seorang ibu tunggal yang hidupnya hancur, suaminya dibunuh, pelakunya bebas berkeliaran, dan ketika hukum gak mau membantu, dia memilih jadi senjata itu sendiri. Di video kali ini kita bakal bahas alur film A Good Woman is Hard to Find yang dirilis pada tahun 2019. Kisah kelam tentang seorang ibu yang dipaksa berubah demi melindungi anaknya. Daripada banyak cincong dan kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan sosok seorang perempuan bernama Sarah yang terlihat sedang mandi. Dia berusaha membersihkan darah dari tubuhnya. Wajahnya kosong dan penuh luka batin. Dari sini cerita kemudian mundur ke masa lalu, menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi. Sarah adalah seorang ibu tunggal yang hidup bersama dua anaknya, yang bernama Lucy dan Ben. Ben sendiri sudah tidak bisa berbicara sejak menyaksikan sebuah kejadian traumatis. Suatu hari Sarah mengajak kedua anaknya berbelanja ke supermarket. Di sana seorang pegawai toko terlihat mendekatinya dan bersikap seolah peduli. Dari situ kita tahu kondisi ekonomi Sarah sangat sulit. Uangnya tidak cukup untuk membayar semua belanjaan. Hingga akhirnya dia terpaksa mencoret beberapa barang saat menyadari pegawai itu terus memperhatikannya dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, film memperkenalkan karakter lain bernama Tito, seorang pengedar narkoboy kelas kecil. Dari kejauhan, Tito mengamati dua preman bernama Terry dan Makers yang sedang melakukan transaksi narkoboy di jalanan. Keesokan harinya, Sarah mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus pembunuhan suaminya. Ben ternyata adalah saksi mata satu-satunya, dan sejak kejadian itu, dia memilih diam. Sayangnya, polisi mengatakan mereka belum punya petunjuk baru dan menyarankan Sarah untuk merelakan kasus tersebut. Dengan hati yang berat, Sarah mengunjungi ibunya. Sang ibu menawarkan agar Sarah dan anak-anaknya tinggal bersama, karena tahu kondisi Sarah semakin terpuruk secara finansial. Namun, Sarah menolak tawaran tersebut. And then from the police. No, I'm fine. Mereka kemudian pergi ke makam sang ayah yang masih terlihat baru, menandakan pembunuhan itu terjadi belum lama ini. Sarah menggenggam tangan kedua anaknya sambil menatap batu nisan, dan air mata pun mengalir di wajahnya. Sementara itu di sisi lain kota, Tito mencuri sebuah mobil. Dia mengemudikannya dengan kecepatan tinggi dan sengaja menabrak mobil Terry dan Makers dari belakang. Dari bagasi mobil mereka, Tito mencuri sebuah kantong plastik berisi narkoboy. Lalu dia kabur dari sana. Terry dan Makers pun langsung mengejarnya. Dalam pelariannya, Tito tiba-tiba masuk ke apartemen Sarah untuk bersembunyi. Kehadirannya jelas membuat Sarah dan anak-anaknya ketakutan. Namun Tito sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengintip jendela, memastikan keadaan aman. Setelah itu dia bahkan sempat memakai kamar mandi, lalu menatap Sarah dan memperingatkannya agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, sebelum akhirnya dia pergi. Welcome better. You see nothing yet, man. Karena gagal menemukan Tito, Terry dan Makers melapor ke bos mereka yang bernama Leo Miller. Mendengar narkoboy mereka telah dicuri, Leo jelas sangat murka. Di sini masalah Sarah belum selesai. Malam harinya Tito kembali ke apartemennya dan mengancam akan menghancurkan jendela jika Sarah tidak membukakan pintu. Dia kemudian mengambil narkoboy dari kompartemen rahasia di bak mandi, lalu menyerahkan 40% hasil penjualan kepada Sarah. Tito mengatakan rumah Sarah adalah tempat paling aman untuk berjualan selama 5 hari, karena tak ada yang akan mencurigai rumah seorang ibu di pinggiran kota.
Tentu saja Sarah menolak terlibat dan menyuruh Tito segera pergi. Tapi Tito justru mengancam akan membunuhnya jika dia berani menolak. Everyone's laughing. That's the way it's going. Di tengah semua tekanan itu, Sarah tetap berusaha mencari kebenaran tentang kematian suaminya. Karena polisi tidak membantu, dia pun mendatangi taman tempat suaminya dibunuh dan memohon pada Ben agar mau menceritakan apa yang dia lihat malam itu. Namun Ben tetap terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. I'll stop asking. I'm so sorry. Malamnya Tito kembali lagi ke rumah Sarah dengan membawa makanan dan uang hasil penjualan narkoboy. Dia memberikan bagian Sarah seperti yang dijanjikan, namun Sarah menolak menerimanya. Meski begitu, Tito tetap bersikap santai, menguasai rumah itu, nge-vape di ruang tamu sambil menonton televisi, seolah tempat itu memang miliknya sendiri. Menyadari bahwa dia terpaksa hidup bersama Tito untuk beberapa hari ke depan, Sarah akhirnya duduk di dekatnya dan memberanikan diri untuk bertanya. Dia menanyakan apakah Tito pernah mengenal suaminya atau tahu sesuatu soal pembunuhan itu. Tito menunjukkan simpati, namun dia mengatakan tidak mengenalnya saat Sarah memperlihatkan foto keluarga. Tapi begitu mendengar nama suaminya, Tito mengaku pernah mendengar kabar bahwa pria itu adalah pengedar narkoboy lokal dan kemungkinan besar dibunuh karena urusan tersebut. Ucapan itu membuat Sarah tersinggung. Dia menolak percaya bahwa mendiang suaminya adalah pengedar narkoboy. Namun Tito tetap bersikeras dengan pendapatnya. Real fucking animal. You stole from Leo Miller. Just say. You have to get out of my house. What'd you call him again? Collins. Keesokan harinya Sarah kembali berbelanja ke supermarket. Pegawai yang sebelumnya bersikap sok peduli, kini melihat Sarah membeli banyak barang. Tiba-tiba pria itu melontarkan pertanyaan yang cukup kasar. Dia menanyakan berapa tarifnya. Seolah-olah Sarah mendapatkan uang dengan cara murahan, yaitu menjual dirinya. Terkejut dan terhina, Sarah pun langsung meninggalkan toko tersebut. Sesampainya di rumah, Sarah mencoba menikmati hari yang tenang bersama anak-anaknya. Mereka makan bersama, menonton film, dan bermain seperti keluarga yang normal. Namun suasana itu hancur ketika Sarah menyadari narkoboy di kamar mandi hilang. Saat mengecek kamar, dia panik karena melihat Ben sedang memegang barang haram tersebut. Sarah pun segera merebutnya, membersihkan Ben dan berusaha menenangkan diri. Ben, look, I'm just gonna wash it off. Okay, you have to tell. Yeah? Malam harinya, Tito datang dalam keadaan marah. Dia memecahkan kaca pintu dan masuk dengan paksa. Sarah buru-buru mengunci pintu kamar anak-anaknya lalu menemui Tito. Di sana Tito langsung sadar bahwa narkoboynya hilang dan melihat sisa-sisa di lantai. Karena ketakutan, Sarah meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugiannya. Namun Tito justru mencekik leher Sarah dan memaksa agar Sarah menyerahkan tubuhnya sebagai ganti rugi. Sarah berpura-pura menuruti, tapi saat mendapat kesempatan, dalam kondisi terdesak, Sarah meraih pisau di atas meja dan mencocolkannya ke perut Tito. Tito tergeletak sekarat di lantai. Saat itu anak-anak Sarah mengetuk pintu kamar dengan panik. Sarah menenangkan mereka, berpura-pura semuanya baik-baik saja, lalu menyuruh mereka kembali tidur. Ketika Sarah kembali, Tito sudah tewas. Masalah belum selesai. Tak lama kemudian dua polisi datang ke pintu, menanggapi laporan tetangga soal adanya keributan. Melihat dapur yang berantakan dan minuman keras, polisi menyimpulkan bahwa Sarah hanya sedang berurusan dengan pasangan pemabuk yang kasar dan menyarankan agar dia memperbaiki hubungannya. Sarah memilih tidak melapor apapun. Get out. House right now. Dan setelah polisi pergi, Sarah mulai memikirkan cara menghilangkan mayat tersebut. Keesokan harinya dia menitipkan anak-anaknya di rumah sang ibu. Be good for your gran. Bye. Bye, love. Di saat yang bersamaan, Leo Miller sedang mencari Tito. Dia menangkap beberapa rekan Tito dan menginterogasi mereka. Saat mereka mengaku tidak tahu apa-apa, Leo memukul salah satu lututnya menggunakan palu dan membunuh yang lain dengan brutal.
Sementara itu Sarah membeli beberapa peralatan, termasuk kapak dan gergaji tangan. Setibanya di rumah, dia menutupi seluruh kamar tidur dengan terpal, lalu mulai menjalankan rencananya. Dia menanggalkan pakaian mayat Tito dan menemukan sebuah pistol di tubuhnya. Dengan ragu dan agak jijik, Sarah mulai memotong tubuh Tito menjadi beberapa bagian, dan dia pun sempat muntah di tengah proses itu. Namun akhirnya dia berhasil memasukkan potongan tubuh itu ke dalam kantong plastik. Setelah semuanya selesai, Sarah membersihkan kamar secara menyeluruh. Disinilah cerita kembali ke adegan awal film, pada saat Sarah mandi dan membersihkan darah yang menutupi tubuh dan wajahnya. Beberapa waktu kemudian Sarah menjemput anak-anaknya dan membawa Ben ke dokter. Karena hari itu Ben dijadwalkan bertemu psikolog untuk menangani masalah bicaranya. Tanpa disadari oleh Sarah, bos mafia Leo Miller ternyata berada di gedung yang sama, sedang menjalani perawatan tangan karena sebelumnya sempat memukul kaca. Setelah sesi konsultasi, psikolog menjelaskan bahwa Ben tidak berbicara karena trauma setelah menyaksikan ayahnya dibunuh, dan dia akan bicara ketika merasa sudah siap. Sarah dan anak-anak pun bersiap pulang. Di saat yang bersamaan, Leo keluar dari lift. Masalahnya mulai muncul ketika Lucy terus menyebut nama Tito dengan polos. Sarah berulang kali memintanya untuk diam, namun Lucy terus mengulang nama itu. Leo yang mendengarnya langsung curiga dan diam-diam mengikuti mereka pulang. Exactly where you ran. Can I live? Talk to me. Malam harinya setelah menidurkan anak-anak, Sarah keluar rumah dan membuang potongan tubuh Tito ke berbagai tempat sampah di sekitar lingkungan. Keesokan paginya saat melihat truk sampah mengangkut tong-tong tersebut, Sarah menyadari mobil Leo terparkir di depan rumahnya. Tak lama kemudian para anak buah Leo menemukan Sarah dan mulai mengepung dirinya bersama anak-anak. Namun tepat sebelum mereka membawa Sarah pergi, Ben berlari ke jalan dan menghentikan truk sampah. Para petugas sampah yang curiga ikut campur dan mencoba melindungi Sarah. Terjadilah keributan dan para gangster sibuk memukuli mereka. Can you go? Kekacauan itu memberi Sarah kesempatan untuk kabur. Di momen itulah Ben akhirnya bicara dan mengungkap bahwa Leo adalah orang yang membunuh ayahnya. Malam itu Sarah membawa anak-anak ke rumah ibunya dan berjanji pada Ben bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka lagi. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Ben mengucapkan kata pertamanya yang membuat Sarah tersenyum lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat turun ke lantai bawah, Sarah mendapati Leo sudah berada di rumah ibunya. Menuntut untuk tahu keberadaan si Tito, Sarah pun berjanji akan membawa Tito kepadanya dalam waktu 1 jam. I will bring him to your place. Ketika kembali ke apartemennya, Sarah menemukan rumahnya sudah diobrak-abrik oleh anak buah Tito. Namun satu kantong plastik masih utuh. Dia pun bersiap-siap lalu menuju pub milik Leo di pusat kota. Setibanya di sana, Makers menyeretnya ke ruang bawah tanah untuk bertemu dengan Leo. Saat ditanya soal Tito, Sarah meminta mereka membuka tasnya. Di sanalah dia mengeluarkan kepala Tito, yang membuat Leo tertawa. Sementara para gangster lain menjauh sambil menyebutnya gila. Here he is. Fucking look at him. Tapi Sarah belum selesai. Dia menyebut nama suaminya dan menanyakan apakah mereka mengenalnya. Menyadari Sarah datang untuk balas dendam, Leo menghentikan tawanya dan memberi isyarat agar anak buahnya segera membunuh Sarah. Namun Sarah lebih cepat. Dia mengambil pistol dari dalam kepala Tito lalu menembak Makers dan Terry hingga tewas. Kemudian dia menembak bahu Leo yang membuatnya terluka cukup parah.
Dengan pistol di kepala Leo, Sarah menuntut jawaban. Leo mengaku dengan sinis bahwa suaminya bukanlah pengedar narkoboy, melainkan orang biasa yang kebetulan berada di taman dan mencoba menolong saat Leo hendak membunuh seseorang yang berhutang kepadanya. Leo mencoba mengambil senjata, tapi Sarah menembaknya tepat di kepala. To play good Please, like anybody else. Saat hendak pergi, salah satu gangster masih merintih kesakitan, dan Sarah langsung menghabisinya dengan palu. Dia lalu mengambil rekaman CCTV, dan seluruh pembunuhan itu akhirnya dianggap sebagai kekerasan antar geng. Film ditutup dengan Sarah yang kembali menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Kini dengan perasaan lega karena kebenaran kematian suaminya akhirnya terungkap. Di supermarket, pegawai yang dulu merendahkannya kembali mendekat dan melontarkan komentar melecehkan. Bahkan dia menyindir dengan berkata ingin menjadi pelanggannya Sarah. Sarah dengan tenang menyuruh Ben mengambil sebatang coklat, lalu menyerahkan bungkusnya pada pegawai itu. Dia berkata jika coklat itu tidak dibayar, Sarah akan langsung melapor ke manajemen dan menuduhnya memamerkan alat kelaminnya di depan anak-anak. This way. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mencengangkan. Setelah semua darah, kehilangan, dan balas dendam, Sarah akhirnya bisa berdiri lagi sebagai seorang ibu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang berhasil bertahan. Film A Good Woman is Hard to Find nunjukin kita satu hal, dimana ketika sistem gagal, naluri seorang ibu bisa jadi hal yang paling berbahaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.